Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Koleta Jamie Berli dengan NIM E111241074. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas presentasi yang berjudul Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia di WTO antara aturan dunia dan kedaulatan ekonomi. Sebagai salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah perdagangan dan keuangan internasional yang diampu oleh Bapak Pusmanto Marbun, SIP MA. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan berani dengan melarang total ekspor biji nikel mentah ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari program hilirisasi, yaitu kewajiban mengolah nikel di dalam negeri melalui pabrik pemurnian atau smelter. Secara konstitusional, kebijakan ini merupakan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Salah satunya dengan menaikkan nilai jual komoditas tersebut. Namun, kebijakan proteksionisme ini ditentang keras oleh Uni Eropa, yang industrinya sangat bergantung pada pasokan nikel mentah Indonesia untuk membuat baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. Uni Eropa kemudian resmi menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam sengketa yang terdaftar dengan nomor kasus DS 592. Pada akhir tahun 2022, panel WTO memenangkan gugatan Uni Eropa dan menyatakan Indonesia melanggar aturan pasar bebas yang kemudian langsung direspons oleh Indonesia dengan mengajukan banding. Fokus utama dalam sengketa ini terletak pada benturan antara kepatuhan hukum internasional dan hak kedaulatan ekonomi suatu negara. WTO memenangkan Uni Eropa karena tindakan Indonesia menyetop total ekspor nikel dianggap melanggar Pasal 11 Ayat 1 GATT 1994 yang melarang keras adanya pembatasan kuantitatif atau kuota dalam perdagangan internasional. Kendati dinyatakan kalah di tingkat awal, Indonesia tidak tinggal diam dan menyiapkan senjata hukum di tingkat banding menggunakan pasal 20 huruf G GATT 1994. Melalui pasal pengecualian umum ini, Indonesia berargumen bahwa nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pembatasan ekspor sepenuhnya sah demi tujuan konservasi lingkungan dan menjaga cadangan masa depan bangsa. Menariknya, strategi hukum Indonesia diuntungkan oleh situasi geopolitik global saat ini. Badan banding WTO atau Appellate Body sedang mengalami kelumpuhan total karena tidak adanya hakim akibat pemblokiran oleh Amerika Serikat. Kondisi ini dimanfaatkan Indonesia dengan melakukan strategi appeal into the void, yaitu sengaja mengajukan banding ke ruang hampa. Selama badan banding ini vakum, keputusan kekalahan Indonesia pada tahun 2022 lalu berstatus menggantung, belum sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Alhasil, secara legal Indonesia bebas melanjutkan program hilirisasi tanpa bisa dijatuhi sanksi atau denda oleh WTO. Di lapangan, kebijakan ini terbukti sukses melonjakkan pendapatan negara dari ekspor nikel, olahan, dan menarik investasi besar. Meski demikian, Indonesia memiliki tantangan domestik baru karena investasi smelter saat ini masih terlalu didominasi oleh satu negara, yaitu Cina, serta adanya risiko dampak kerusakan lingkungan di sekitar area tambang yang masif. Secara aturan dagang internasional, larangan ekspor nikel Indonesia memang menyalahi prinsip pasar bebas WTO. Namun dari sudut pandang kedaulatan, langkah ini sepenuhnya benar demi menghentikan eksploitasi bahan mentah secara murah oleh negara asing. Memanfaatkan kemacetan sistem peradilan WTO adalah strategi hukum yang cerdas, memberi Indonesia waktu untuk memperkuat industri hilir domestik. Saran rekomendasi kebijakan. Yang pertama, diversifikasi mitra investasi. Pemerintah harus memperluas mitra investasi smelter dan tidak hanya bergantung pada satu negara dominan, agar posisi geopolitik ekonomi Indonesia lebih seimbang. Yang kedua, penerapan green industry, standar lingkungan dan pengawasan AMDAL di area smelter harus diperketat untuk menepis kritik internasional sekaligus menarik minat investor barat, termasuk Eropa, yang peduli isu lingkungan.
Yang terakhir, sinkronisasi regulasi. Pembatasan ekspor harus dibarengi dengan pengaturan konsumsi nikel di dalam negeri secara konsisten agar argumentasi konservasi alam di meja hijau WTO terlihat objektif dan kuat. Sekianlah presentasi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih.